Udah, Ibu. Oke, baik. Saya izin untuk share screen dulu ya. Baik, yang pertama ini terkait manajemen pelayanan kesehatan gitu. Mungkin kemarin kita sudah belajar gitu ya tentang pelayanan kesehatan, terutama pelayanan fisioterapi gitu ya, yang dilakukan oleh seorang fisioterapis, baik itu baik dalam pelayanan kesehatan untuk perseorangan, untuk masyarakat gitu ya, juga bentuk-bentuk pelayanannya mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, dalam pemberian pelayanan kesehatan tersebut, dalam menjalankan pelayanan kesehatan, dalam kesehatan itu dibutuhkan adanya suatu manajemen gitu ya, di mana manajemen inilah nanti yang membantu gitu ya tujuan kita untuk mencapai tujuan ya untuk membantu kita dalam mencapai target kita, dalam mencapai tujuan dan juga dalam menjalankan sesuai dengan visi misi dari masing-masing uh, apa namanya profesi gitu ya, baik mungkin dari kedokteran, mungkin dari fisioterapi, perawat dan sebagainya. Nah, di mana untuk arti manajemen itu sendiri gitu. Jadi ada banyak sekali gitu ya arti dari kata manajemen, mulai dari manajemen itu merupakan suatu proses kegiatan, mungkin juga suatu ilmu dan juga seni, kemudian juga manajemen ini bisa dijadikan sebagai suatu profesi gitu ya, di mana untuk yang profesi terkait yang manajemen ini pastinya ada keahlian tertentu gitu dan juga menjalankan atau menempuh pendidikan tertentu yang khususnya berkaitan dengan hal-hal manajemen, di mana manajemen ini juga bisa diartikan sebagai kumpulan orang gitu untuk mencapai tujuan dari masing-masing organisasi ya maupun kelompok ataupun instansi. Nah, di mana untuk pengertian dari manajemen itu juga banyak sekali ya untuk klasifikasiannya gitu banyak yang mulai dari yang Robert D. Terry ini dia sebagai pakar manajemen di mana di sini mengatakan bahwa manajemen itu adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain gitu. Sedangkan kalau misalkan kita mengacu pada ensiklopedia dari Social Science, manajemen ini adalah proses gitu ya di mana pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan untuk manajemen ini ya untuk dari bagian perencanaan dan pengawasan. Jadi manajemen ini akan melalui suatu kegiatan dan juga memiliki fungsi-fungsinya. Gitu. Kurangnya ada dua tanggung jawab utama di mana setiap manajemen itu pasti akan ada yang menjadi penanggung jawabnya. Yang mungkin sering kita sebut sebagai manajer gitu ya. Nah, di mana manajemen berarti itu suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Adapun untuk manajemen itu sendiri, kalau misalkan kita terapkan di dalam bidang kesehatan masyarakat, itu bisa kita artikan atau katakan sebagai suatu kegiatan ataupun suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan maupun non-petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Nah, jadi di mana manajemen kesehatan ini biasanya ada pada suatu instansi kesehatan, si penyelenggara pelayanan kesehatan, baik itu mungkin di klinik, mungkin di rumah sakit, di puskesmas, ataupun instansi kesehatan lainnya, gitu, di mana dalam untuk mewujudkan visi misinya gitu ya. Ini kan ada orang yang harus menjalankan manajemen tersebut gitu, harus menjalankan di mana orang-orang tersebut itu bisa petugas kesehatan. Jadi dengan kata lain ini adalah nakes gitu ya, tenaga kesehatan baik mungkin dari tim medis, kedokteran, dari fisioterapi, kebidanan, kemudian apoteker dan lainnya maupun non petugas kesehatan di mana yang mereka akan berkolaborasi gitu ya sesuai dengan fungsinya masing-masing ya, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Mungkin dalam rumah sakit, instansi kesehatan kan itu isinya nggak semua eh, apa namanya orang-orang kesehatan aja, gitu. Tapi kan juga banyak sekali orang yang non nakes gitu, non tenaga kesehatan, mungkin dari orang manajemen, mungkin juga orang dari ke ekonomi ya kan keuangan untuk mengatur terkait ekonomi dan sebagainya sampai mereka instansi tersebut itu mencapai targetnya masing-masing. Nah, di mana manajemen kesehatan masyarakat berarti kalau misalkan menurut Noto Atmojo ini ya pakar
kesehatan. Ini merupakan penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen ini adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, adapun fungsi manajemen, jadi ada banyak sekali tokoh gitu yang mengklasifikasikan dari fungsi manajemen. Uh, Mulai misalkan yang George Airy ini mengklasifikasikan fungsi manajemen ini terdiri dari planning, organizing, actuating, sama controlling. Jadi setiap tokoh ataupun pakar manajemen ini ada perbedaan. Nah, tapi yang di sini bisa kita ambil bahwa dari masing-masing pakar manajemen ini intinya gitu dalam suatu manajemen itu ada yang planning, ada organizing, ada actuating, sama controlling. Sedangkan mungkin kalau untuk yang actuatingnya gitu ya, untuk yang pelaksanaannya dia pasti terbagi lagi gitu ya menjadi beberapa divisi. Sedangkan intinya itu adalah empat itu gitu ya dalam suatu manajemen. Nah, untuk yang pertama ini planning, berarti perencanaan. Ini sebuah proses gitu yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya. Nah, jadi ketika suatu klinik ya paling yang mudah gitu ya, suatu klinik pratama atau misalkan praktek mandiri fisioterapi ya, jadi klinik fisioterapi gitu dalam sebelum sampai berdiri itu kan pasti kan ada sebuah rencana ya, ada sebuah perencanaan yang biasanya memang apa namanya dimulai dari seseorang atau mungkin sekelompok orang gitu ya. Jadi mungkin dari komunitas atau mungkin dari beberapa organisasi gitu kan akhirnya merencanakan untuk mendirikan sebuah misalkan pelayanan kesehatan yang dimana mungkin yang perencana ini yang mungkin sering disebut foundingnya gitu ya, si penemunya, foundernya gitu ya. Kemudian yang kedua ini terkait organizing, pengorganisasian. Jadi ini rangkaian kegiatan manajemen gitu ya untuk menghimpun semua sumber daya ataupun potensi yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien gitu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jadi apa yang sudah ada itu benar-benar dimanfaatkan sehingga tujuan dari organisasi khususnya terbentuknya gitu ya misalkan pelayanan kesehatan ini benar-benar tercapai gitu. Nah, kemudian ini adalah activating-nya. Jadi ini masih terbagi gitu ya. Kalau misalkan tadi beberapa pakar ada yang mengkategorikannya, membaginya ini terdiri dari mulai dari directing-nya, commanding-nya, motivating, staffing, sampai yang coordinating-nya. Di mana activating ini merupakan fungsi pergerakan pelaksanaan gitu. Ini adalah proses bimbingan gitu pada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki dan dukungan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir yang adalah controlling, yang monitoring, jadi yang mengawas gitu ya sebagai manajer berarti di sini untuk apa mengamati gitu ya terus-menerus dari pelaksanaan kegiatan gitu yang sudah berjalan, apakah kegiatannya itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah disusun, sudah sesuai dengan SOP-nya, sudah sesuai dengan visi misinya gitu kan, dan juga ketika ditemukan adanya suatu mungkin hal yang ternyata tidak tercapai, mungkin juga ada yang menyimpang gitu ya, itu akan dilakukan yang namanya koreksi gitu ya jika ada penyimpangan. Jadi mungkin lebih kayak ke auditnya gitu ya untuk yang controlling ini yang memang biasanya untuk yang controlling ini yang memang sudah paham terkait suatu mutu gitu ya. Audit mutu baik itu mungkin salah satunya audit mutu internal gitu. Jadi ada yang mengaudit. Jadi siapa auditi ya sebagai auditi maupun auditor gitu ya untuk yang controlling ini yang benar-benar paham terkait manajemen mutu. Nah, kemudian dari ciri-ciri manajemen itu sendiri, mulai dari manajemen ini nanti akan pastinya diarahkan gitu ya untuk mencapai suatu tujuan, di mana itu terdiri beberapa proses, mulai yang tadi itu ya, dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Adapun dari manajemen ini akan ada beberapa sumber daya yang terlibat, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya material, dan juga sumber lainnya, gitu ya. Nah, jadi manajemen ini nggak akan bisa berjalan kalau misalkan hanya ada orang yang mengorganizing aja, orang yang memplanning saja, tapi materialnya nggak ada, kayak gitu kan. Nah, jadi nggak akan bisa berjalan ketika salah satunya ini nggak tersedia. Nah, kemudian mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien
kemudian terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut gitu. Jadi nanti dalam suatu manajemen itu pasti akan ada orang yang ditunjuk gitu yang sebagai pemimpin, di mana nanti dia yang harus mengorganizing semua sumber dayanya yang mungkin sering kita sebut sebagai manajer gitu ya. Penerapan manajemen berdasarkan ilmu, seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Adapun kalau untuk yang di klinik fisioterapi atau misalkan yang di polifisioterapi yang ada di setiap rumah sakit gitu kan ada yang namanya kapoli, ada yang misalkan kalau di klinik mungkin ada yang bertugas sebagai kepala fisioterapinya ya, atau mungkin disebut juga manajer yang bisa menjadi ini adalah seorang fisioterapis gitu. Berarti orang yang memang dia sudah menempuh pendidikan profesi fisioterapi. Sedangkan mungkin untuk yang apa namanya jenjang uh, yang ada di bawahnya, misalkan seperti D4, kemudian sebagai atau D3 yang ahli yang diploma gitu ya, mereka hanya berperan sebagai pelaksananya saja. Sedangkan untuk yang di atasnya gitu sebagai kapolinya atau kakliniknya itu adalah seorang fisioterapi dengan lulusan profesi pastinya ya, yang sudah memiliki STR maupun SIP. Kemudian dalam pembentukannya pun yang bisa mendirikan itu adalah fisioterapis dengan pendidikan minimal gitu profesi fisioterapi. Nah, ini ada alasan mendasar kenapa sih manajemen ini diperlukan gitu bagi semua yang misalkan akan mendirikan sebuah instansi kesehatan ataupun lainnya gitu mendirikan apa namanya pelayanan kesehatan gitu. Yang pertama, kalau misalkan ada manajemen, pastinya untuk mencapai tujuan organisasi ini lebih mudah karena semuanya sudah termanage, gitu, sudah diatur sehingga mungkin di situ untuk controllingnya pun dia lebih mudah mana sih yang udah tercapai, mana yang belum tercapai dan lainnya. Kemudian untuk menjaga keseimbangan gitu di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, kemudian juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sehingga di situ kan dalam pembentukan organisasi ataupun instansi pelayanan kesehatan itu kan dibutuhkan dana juga ya kan sehingga kalau misalkan manajemennya masih buruk masih belum tertata nih belum terorganisasi nih untuk apa saja sih yang dibutuhkan ya kan itu akan mungkin buang-buang waktu buang-buang uang dan sebagainya padahal untuk ketercapaian dari tujuannya visi misinya masih jauh gitu ya. Nah adapun bidang-bidang gitu pada manajemen ini terbagi menjadi 4 bidang gitu ya. Ada bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang produksi, dan juga bidang sumber daya. Nah, yang pertama ini adalah bidang pemasaran. Jadi manajemen pemasaran eh, merupakan sebuah kegiatan ya yang berhubungan dengan proses perpindahan barang dari produsen ke konsumen. Adapun dalam bidang pemasaran ini ada beberapa aspek yang akan dikaji gitu ya, mulai dari perencanaan produknya, mungkin kalau misalkan rumah sakit atau klinik terkait pelayanannya gitu dan juga kira-kira apa sih yang bisa diberikan gitu ya kepada pasien, apa aja pelayanan yang tersedia, apakah mungkin terkait klinik yang memang khusus atau concern pada salah satu kompetensi fisioterapi atau satu bidang, misalkan hanya klinik fisioterapi misalkan yang khusus sport aja, jadi misalkan khusus penanganan cedera olahraga, ataukah mungkin fisioterapi yang fokus ke pediatri saja, jadi lebih kayak ke klinik apa namanya fisioterapi pediatri ya yang concern ke anak-anak dan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian apakah mungkin semuanya gitu kita bisa memberikan semuanya mulai dari masalah neuro, masalah muskulo, mungkin juga sport juga, mungkin juga pediatri itu semua bisa diberikan kayak misalkan di sebuah rumah sakit gitu ya bisa memberikan segalanya. Nah, jadi itu benar-benar harus dipastikan terkait perencanaannya itu. Nah, kalau misalkan produk ya berarti lebih kayak produk ini untuk apa dan sebagainya. Tapi kan karena kita lebih ke jasa ya, jadi harus dipastikan perencanaannya harus matang kira-kira nanti ini mau seperti apa. Kemudian penetapan harganya, nah biasanya kalau penetapan harga pun biasanya juga terkadang gitu ya disesuaikan dengan apa namanya pasarannya yang ada di lingkup kotanya atau pada daerahnya gitu. Kalau misalkan yang di Malang gitu ya rata-rata memang harganya misalkan mulai dari 200 gitu ya maksimal 300. Nah, tapi ketika klinik itu bukanya di Surabaya atau di Jakarta otomatis ya nggak akan bisa kalau misalkan hanya apa patokannya di Malang gitu. Jadi nanti
akan ada apa namanya persaingan pastinya di situ ya kan. Kemudian mengembangkan iklanan gitu ya, mungkin sekarang pastinya medsos gitu ya untuk apa namanya iklan ataupun promosinya, kemudian juga memilih saluran distribusi itu untuk yang bidang pemasaran. Nah, kemudian yang selanjutnya ini bidang keuangan. Nah, kalau manajemen keuangan ini berarti dia suatu bidang manajemen, jadi memang fokus terhadap pengelolaan dananya. Jadi istilahnya mungkin sederhananya ini adalah bendaharanya gitu ya. Dia yang benar-benar mengatur segala keuangannya mulai dari apa namanya perencanaan apa namanya pencarian dananya, kemudian nanti terkait investasinya, baik mungkin dari sumber maupun penghasilannya itu bagaimana pembagiannya, kemudian kebutuhan terkait bahan apa namanya habis pakainya gitu, bagaimana untuk operasionalnya dia benar-benar mengatur sampai tujuannya ya pasti akan mendapatkan laba ataupun keuntungan, gitu kan? Jadi dia benar-benar mengawasi, kemudian melakukan kontrol keuangan. Nah, kemudian bidang operasional berarti dia yang benar-benar bertanggung jawab terhadap seluruh proses perencanaan deh dan aktivitas produksi. Nah, di mana mungkin kalau misalkan yang di klinik dia benar-benar apa namanya menjadi penanggung jawab terkait pelaksanaan yaitu pemberian pelayanan gitu ya kepada pasien mulai dari perencanaan sistem produksinya, pengendalian produksi bahkan sampai ke pengawas. Nah, mungkin yang operasionalnya yang lebih mungkin disebut manajernya gitu ya. Nah, kemudian bidang sumber daya manusia ini terkait personalia gitu dia yang bertanggung jawab, yang apa namanya berhubungan dan fokus kita terhadap tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi tersebut, mulai dari rekrutmennya, kemudian mulai dari pengembangan ataupun peningkatan mutu dari SDM-nya, kemudian terkait pemberian kompensasinya, upah, kemudian juga apa namanya pengintegrasian dari karyawannya gitu ya secara terpadu untuk mencapai tujuan suatu perusahaan ataupun pelayanan kesehatan maupun instansi kesehatan. Dan tujuannya dengan adanya personalia ini atau bidang sumber daya manusia diharapkan bahwa mereka akan mendapatkan karyawan yang berkualitas, gitu ya, fisioterapis yang berkualitas, yang bisa dibina, yang bisa dan dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi, di mana pasti nanti mereka akan ada proses apa pengembangan dari apa namanya peningkatan kompetensi, kemampuan dari para fisioterapis maupun para karyawannya. Kemudian menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi hubungan kerjanya antara karyawan dengan atasan itu juga baik dan maupun dari karyawan antara masing-masing karyawan itu juga tetap baik gitu ya. Jadi nggak akan ada gap gitu baik untuk ke bosnya, mungkin ke manajernya, atasannya, atau sesama karyawan. Nah, berikut adalah ini ya untuk manajemen pelayanan kesehatan. Jadi kita tahu bahwa sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang besar itu memang adalah rumah sakit dan puskesmas gitu, di mana dari masing-masing tersebut itu menyediakan suatu jenis pelayanan, baik itu pelayanan kesehatan maupun pelayanan administrasi. Nah, sedangkan untuk ruang lingkup manajemen kesehatan sebenarnya itu hampir sama dengan ruang lingkup manajemen yang kayak tadi ada operasional, ada apa yang namanya keuangan dan sebagainya. Tapi untuk kesehatan sendiri itu terbagi menjadi manajemen personalia itu yang mengurus SDM, kemudian manajemen keuangan, manajemen logistik terkait mengurusi logistik obat, kemudian peralatan gitu ya dan juga apa namanya sarana prasarana yang lainnya gitu. Kemudian manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen di mana ini nanti yang akan mengurusi pelayanan kesehatan yang lebih banyak mungkin apa namanya berhubungan gitu ya apa namanya bertemu dengan para pasien dan juga para SDM pekerjanya. Nah, untuk pembiayaan kesehatan sendiri untuk di Indonesia saat ini memang untuk pembiayaan kesehatannya biasanya banyaknya dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung ya, misalkan secara tunai ataupun biasanya asuransi dan juga sumber-sumber lain mungkin itu dari bentuk hibah atau pinjaman dari luar negeri dan juga organisasi ya, biasa organisasi khususnya misalkan contohnya organisasi kesehatan gitu ya. Misalkan seperti Muhammadiyah, NU itu kan sudah banyak sekali yang memang
ormas seperti itu yang sudah banyak membentuk dan mendirikan instansi pelayanan kesehatan gitu ya. Ya, yang paling dekat dengan kita ya Muhammadiyah gitu kan, bisa kita lihat banyak sekali PKU, banyak sekali rumah sakit apa namanya Muhammadiyah gitu ya. Itu juga salah satu sumber pembiayaan eh, kesehatan gitu ya. Bahkan ya mungkin juga yang memberikan pelayanan gitu mendirikan untuk mungkin kalau sumbernya ya memang pembiayaan kesehatan mungkin kalau dari ormas seperti itu mungkin nggak semuanya gitu mungkin bagi mungkin terutama yang misalkan anggotanya dan sebagainya. Nah, eh, mungkin semakin ke sini gitu kita merasa bahwa kenapa sih pembiayaan kesehatan di masa depan gitu ya atau bahkan mulai dari sekarang ini semakin mahal gitu. Yang pertama yaitu karena pertumbuhan ekonomi nasional ini juga bisa mengakibatkan gitu ya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Jadi karena memang pemahaman dari masyarakatnya juga semakin baik, akibatnya tuntutan untuk pemberian pelayanan kesehatan lebih bermutu itu juga lebih baik, yang itu juga membutuhkan apa namanya biaya juga pastinya kan untuk peningkatan pelayanan itu kan juga akan ada biaya dan sebagainya sehingga bisa optimal gitu ya. Kemudian juga perkembangan teknologi kedokteran dan pertumbuhan industri kedokteran. Jadi memang saat ini hampir semua teknologi kedokteran yang memang ada di Indonesia ini memang masih diimpor gitu. Sedangkan apalagi untuk kurs dari rupiah ini kan semakin tahun kan semakin apa namanya semakin turun gitu kan sehingga kalau misalnya kita bandingkan dengan dolar Amerika gitu kan sangat jauh banget gitu kan yang dulu mungkin satu dolar itu hanya senilai misalnya 10.000 sekarang kan sudah berapa belas ribu hampir 16.000 gitu kan. Nah, itulah juga yang mengakibatkan kenapa sih kok pembiayaan semakin mahal. Itu karena dituntut memberikan pelayanan terbaik, otomatis sarplasnya pun juga akan ditingkatkan. Nah, padahal semua sarplas itu paling banyak itu memang impor gitu ya dari luar negeri. Kemudian subsidi pemerintah semakin menurun gitu ya, akibat krisis ekonomi. Nah, tapi sebenarnya juga mulai yang mungkin semenjak ada BPJS gitu itu sebenarnya juga ada dari apa sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Mungkin kalau misalkan yang merasa sudah membayar BPJS, tapi kan kita tuh jarang pakai, mungkin kita merasa rugi. Tapi ada untungnya juga misalkan pada orang-orang yang memang memiliki penyakit kronis gitu ya, sehingga mereka bisa dibantu dana yang sangat besar gitu kan untuk pembiayaan, apalagi ada tindakan misalkan seperti operasi dan sebagainya. Nah, untuk sumber kegiatan sektor kesehatan sendiri itu terdiri dari pemerintah, APBD, dan juga bantuan luar negeri gitu ya untuk APBN-nya. Pemerintah ini APBN ya yang disalurkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Jadi memang dana dari pemerintah biasanya akan disalurkan baik itu langsung ke instansi kesehatannya ataukah misalkan disalurkan ke daerah kemudian nanti masing-masing instansi pelayanan kesehatan yang ada di daerah itu sendiri. Nah, kemudian APD gitu ya apa namanya langsung yang bersumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri yang biasanya bersumber dari uh, pajak gitu ya atau misalkan penghasilan dari BUMN atau sorry ini ya UMKM gitu kan badan usaha milik Pemda juga bisa kemudian mobilisasi dana kesehatan dan sebagainya. Kemudian bantuan luar negeri ini biasanya berupa hibah ya atau grant ataupun pinjaman gitu untuk investasi atau pengembangan pelayanan kesehatan. Yang pastinya kalau misalkan bantuan luar negeri juga ketika itu dalam suatu bentuk pinjaman ya pastinya kan mereka harus mengembalikan gitu ya karena itu sifatnya hanya pinjaman sementara saja. Nah, ini manajer. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah berbicara terkait manajemennya, jadi orang yang melaksanakannya ini orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan gitu ya yang sudah yang bisa diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam apa namanya rangka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut itu kita sebut sebagai manajer, gimana ini nanti yang akan mengarahkan gitu ya kepada SDM lainnya dan juga manajer ini nantilah yang akan bertanggung jawab atas semua kegiatan ataupun pekerjaan yang ada yang atau yang berjalan di suatu organisasi tersebut. Nah, tugas manajer ini harus memimpin organisasi, harus bisa mengatur dan mengendalikan organisasi,
mengembangkan organisasi, mengatasi berbagai masalah gitu yang dihadapi oleh organisasi, mengawasi dan mengendalikan organisasi, menumbuhkan kepercayaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, mengevaluasi seluruh kegiatan dan juga nanti harus bisa menggali, mengembangkan gitu ya apa yang sudah menjadi temuannya di situ. Itu adalah tugas-tugas dari seorang manajer. Adapun tingkatannya untuk manajer sendiri itu terbagi jadi tiga. Ada yang manajer puncak, ada manajer tingkat menengah, dan juga manajer lini pertama. Nah, untuk yang manajer puncak berarti yang memang dia tugasnya untuk merencanakan kegiatan gitu atau misalkan membuat strategi organisasi gitu ya. Nah, nantinya dia akan mengarahkan jalannya organisasi itu akan seperti apa sih? Misalkan contohnya istilah manajer puncak ini sering kita sebut sebagai misalkan executive officer gitu, misalkan CEO, kemudian CFO, ya kan, CIO dan sebagainya. Itulah manajer puncak. Nah, kemudian di bawah manajer puncak berarti ada manajer tingkat menengah gitu ya, atau middle management ini dia yang berada di tengah-tengah gitu ya, tugasnya ini sebagai penghubung gitu antara apa namanya manajer dengan yang ada di bawahnya dengan apa namanya para pekerjanya gitu. Dia sebagai apa namanya tengah-tengahnya gitu ya. Mungkin kalau misalkan kayak ya ini misalkan dia di kepala divisinya gitu dan sebagainya. Kemudian ada manajer tengah lini pertama, jadi ini berarti yang tingkatan paling rendah, yang sering kita sebut sebagai manajer apa namanya operasional gitu. Jadi dia menjalankan semuanya gitu operasional yang ada di organisasi tersebut. Oke, baik. Mungkin itu untuk manajemen pelayanan kesehatan gitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan gitu sebelum kita masuk ke yang pengorganisasian.